Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Mariska Lubis. Dan kali ini saya mau membacakan tulisan yang saya buat bersama kakak saya Mas Yudi Ento Handoyo. Tulisan yang kami buat ini sudah ditayangkan di tintamas.co.id di kolom pojok Mariska. Ya, setelah kami membuat buku kumpulan puisi langit berjudul Gelegar Suara Kalbu yang dilaunchingkan pada bulan Maret lalu, kami terus menulis dan insya Allah kami akan mengumpulkan lagi tulisan-tulisan kami berdua untuk dibukukan lagi bersama. Kali ini saya membacakan sebuah tulisan dengan judul Laba Rugi, Dosa Pahala, dan Aku. Terhampar jalan, seluas mata memandang. Kemana arah hendak dituju? Angin dan gelombang ada di setiap penjuru. Nyali bukan sekedar kata, butuh bukti untuk sampai ke tujuan. Laba rugi, hitungan pedagang dan penjual. Pahit manis, ketakutan, nilai bagi pecundang pengecut. Kehilangan dan kepemilikan, hanya bagi kaum munafik dan pembual. Pecinta hanya memilih kejujuran dan kebenaran, tanpa ada alasan untuk mencintai dan memberi. Hamparan begitu luas, manakah yang engkau pandang? Pandanglah dengan kedua mata yang seksama. Jangan menggunakan mata sebelah. Apakah di hadapannya tidak ada aral melintang? Sebuah awan hitam kelam. Jika hatimu tidak jernih, pandangan terhalang, maka akan terhenti jalan setapaknya. Berpikiran untung rugi, hukum akal manusia di bumi. Biar tidak terjebak kerja keras dan bahas. Jika semuanya dibesarkan, hanya melihat diri sendiri, Allah tidak meridhoi dan tetap diuji sampai seutas tali tak terputus. Ditambah lagi kedua mata hati, pikiran merangsang panas, hati tidak berkutik, bulatan hitam menghantam ke sana kemari. Lobang mulut bibir terkatup-katup, memainkan peran entah kemana arah tujuan. Seakan kebenaran, kejujuran, keadilan terkumandang seperti hembusan udara tak sedap. Untungnya jauh, tak bisa dirasakan. Tertawa ringan kena bumi kau. Dengan saya tangkap kedua telinga. Telinga dungu udara dianggapnya harum. Kepala terselipi berbagai panca indera. Panca indera sangat sensitif dengan dosa. Sangatlah besar asas manfaatnya. Namun dibiarkan terlena, diumbar tanpa disucikan. Disucikan tanpa doa ikhlas, dikumandangkan dengan lekatan. Akan ditangkap jin bersula mata merah. Setiap saat berhadapan sangat dekat. Seperti hembusan halus yang tidak dirasa. Lantas, apakah artinya semua ini? Bila sesungguhnya yang ada itu tiada dan yang tiada itu ada. Sejauh mana dan sebanyak apa kata mampu terurai? Apakah dosa? Apakah pahala?
berhala. Sementara aku pun hanyalah sekedar aku, tanpa aku. Mengenang masa yang entah kapan pernah ada. Tentang sosok lelaki bermahkota raja menjulang tinggi ke angkasa. Gagah berani menatap tajam menguasai semua yang ada di hadapan. Dia yang dengan lembut mengulurkan tangannya dan menggenggam erat jemariku, menuntun naik ke atas kereta kuda kencana emas. Lalu bersama berdua berdiri tegak menghadapi perang dan topan badai hingga akhir. Busur hati dipegang erat. Anak panah isi kepala dilesat. Jiwa raga yang menyatu dan melebur. Melontarkan kekuatan penuh tanpa mampu dilawan para musuh. Semua tunduk dan menyerah bertekuk lutut. Mereka yang melawan, tenggelam dan terkubur. Kesemuanya ada karena terwujud nyata. Tidak terlihat, namun bisa menggerakkan yang ada. Simbol tetaplah simbol di alam yang nyata. Sebagai bentuk perwujudan dalam kehidupan yang bisa menggerakkan yang ada. Yang tak terlihat dan berwujud nyata menjadi pemikiran semata. Bagaimana yang sudah ditunjukkan itulah sejati adanya. Semua berpulang pada titisan garis yang maha kuasa. Aku adalah aku yang melekat pada jati diri dan sebutan tanpa arti. Arti yang memaknai sesungguhnya sang ilahi. Manusia meneruskan sebutan aku dan sesungguhnya jati diri yang terwujud. Bagaimana aku, sisi dalam yang tak terlihat, juga menggerakkan jasad, juga menunjuk aku. Aku siapa? Aku sangat tak terhingga jika terurai tanpa sekat-sekat. Waktu terlihat panjang. Waktu berdesak memutar tanpa henti. Hanya berputar bulatan terus-menerus pada tempat yang sama. Dan tidak berpindah. Rusak pun bisa dibenahi dan dibuang wujudnya sama. Bagaimana insan manusia jika rusak dan mati terkubur? Jika kembali terwujud berbeda dari gua garba yang berbeda? Sama. Jika dalam alam kandungan dengan sukma yang berbeda-beda. Sungguhlah luar biasa. Bagaimana yang tak terlihat dengan masa silam yang sangat jauh. Namun tampak sangat dekat, terselip dan terlihat di bola mata merambah ke alam yang begitu jauh. Dan dekatan hati yang begitu dekat. Sulit dibayangkan dan digapai. Hanya dapat dirasakan kehalusan kedalaman. Apakah dapat dipercayai oleh insan manusia saat ini? Sangatlah sulit dan tak masuk akal. Hanya pilihan dan yang terpilih, serta yang memiliki yang mengetahui asal-usul masa silamnya. Biarlah alam kalam yang menuntunnya dipersiapkan menggugah keadaan yang nyata, tanpa diketahui siapapun. Hanya insan-insan yang lembut hatinya, yang dapat sedikit mengetahui dan merasakan. Keadaan kedohiran yang sama dengan insan yang lain. Namun sangat berbeda jauh antara bumi dan langit. Apakah sesungguhnya seperti ini? Kalaupun itu nyata, tidak seorang pun juga menyadari dengan sesungguhnya, mengetahui bahwa di hadapannya ada perbedaan masa dan perwujudan. Dituntun dan dipersiapkan untuk apa? Dilahirkan dan tempat tanpa henti sesuatu ujian dan cobaan.
Apakah untuk menguatkan guratan-guratan untuk semakin kuat? Kalaupun seperti itu, apakah sesungguhnya dipersiapkan untuk berperang dan memerangi keadaan yang sudah tergelincir ke lembah nisa yang sangat dalam? Apakah senjata yang tak terlihat itu yang digunakan begitu dahsyat menghancurkan atas bawah? Begitulah kerahasiaan yang terukir begitu sulit dan panjang, dan sulit dibayangkan sebelumnya. Sepasang insan yang tersembunyi dan disembunyikan memiliki anugerah yang diberikan kepadanya dengan tidak disadari. Dan penuntun ayah ibundanya diarahkannya begitu jelas. Lambat laun, kenyataan dibuktikan, waktu demi waktu benar adanya. Peperangan dituntun dengan memudahkannya pada penyatuan keseimbangan pada alam dohir dan diperkuat alam kalam. Penyatuan keseimbangan menuju ke arah yang sebenarnya dari impian ayah dan ibunda untuk dapat diwujudkan, untuk mengubah dunia. Aku adalah aku. Aku adalah ada dan tiada. Aku ada karena aku tiada, dan aku tiada karena aku ada. Mata penuh dengan tipuan. Warna yang nampak hanyalah tipuan frekuensi dan gelombang cahaya. Bukti kebesaran ilahi yang tak akan pernah dimengerti mereka yang tak berilmu. Persepsi dan asumsi terbatas dijadikan acuan untuk berpikir, mengolah, lalu beralasan. Kemalasan, kesombongan, dan tidak peduli membuat rusak dunia dan diri sendiri. Dan benar, tiada lagi menjadi baik dan benar. Salah pun dijadikan kebenaran yang diyakini dan diamini. Aku yang melihat dia di atas langit dengan segala kemewahan semesta alam. Berdiri bercahaya mendapatkan segala hadiah terindah dengan tempat terisi mewah. Aku yang melihat dia dengan wajah tampan rupawan, bersih dan jernih, terangkat ke langit sambil berkata, tunggu aku di sini, jangan kemana-mana. Dan aku menunggu tanpa beranjak bahkan sejengkal jarak. Aku juga yang merasa sakit dan terhina bila melihatnya dihina dan diperlakukan semena-mena oleh kesombongan, kemunafikan, dan dusta. Ambisi dan keinginan tak terkendali sudah melampaui batas keadilan dan kemanusiaan. Tidak pantas mamalia berwujud manusia berperilaku seolah benar manusia insan kamil. Tidak semestinya Sudra berlagak seperti Brahma dan menginjak-injak seorang Brahma. Dewa Brata, kesayangan para dewa, memang tidak akan pernah sama dengan kaum hina yang fasik. Mataku tidak mungkin salah melihat dia yang begitu mulia dan berumah di hati. Mariska Lubis dan Yudi Entuhandoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.